Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Novita Herawati selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak dan kepada teman-temanku semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Di video pembelajaran kali ini kami akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup iman kepada malaikat. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama yaitu ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Laila Kholiza dengan nomor NPM 2101010044. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua yaitu ada Indah Rahmawati dengan nomor NPM 2101010041 sebagai pemateri yang kedua, dan yang ketiga ada Iga Fasyahanaya Santri dengan nomor NPM 2101010040 sebagai pemateri yang ketiga. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan langsung menjelaskan tentang ruang lingkup iman kepada malaikat. Jangan lupa saksikan ya. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama ya, yaitu mengenai pengertian malaikat. Ada yang sudah tahu belum apa sih itu malaikat? Jadi, malaikat itu berasal dari kata malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malaku. Dulunya, kata malaikat itu berasal dari kata alukah, yang dimana artinya itu risalah atau menyampaikan sebuah pesan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa malaikat itu berarti mengutus. Dan juga ada yang berpendapat dari selain yang keduanya. Sedangkan secara istilah, malaikat itu berarti salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan khusus untuk menjalankan ibadah, untuk taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah syariat, malaikat itu merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berasal dari nur atau cahaya, yang memiliki wujud dan juga sifat-sifat yang tertentu, dan senantiasa malaikat itu bertugasnya untuk mengabdi, untuk taat, untuk tunduk, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperoleh penjelasan kapan sih malaikat itu diciptakan, tetapi malaikat itu diciptakan lebih awal daripada Nabi Adam alaihi salam. Mengenai nama dan tugas malaikat, Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, mengatakan bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan hadis menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Namun, pada bagian ini yang dapat kita ketahui dan dapat kita ingat, yang tercatat juga di dalam Al-Quran, itu ada 10 malaikat. Di antaranya, pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Namun, lainnya malaikat Jibril adalah Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namun. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, hujan, melepas angin, dan membagi rezeki. Ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala pada saat dimulainya kiamat hingga saat hari dibangkitnya di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Lalu ada malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas untuk menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di dalam kubur. Ada juga malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas juga menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di dalam alam kubur. Yang ketujuh itu ada malaikat Raqib.
Malaikat Raqib ini bertugas mencatat semua amal pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akhir balik hingga akhir hayat. Kemudian ada Malaikat Atid. Malaikat Atid ini bertugas mencatat semua amal pekerjaan buruk pada setiap manusia sejak akhir balik hingga akhir hayat. Ada juga Malaikat Malik. Malaikat Malik ini disebut juga Malaikat Zabaniyah, yaitu yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Yang terakhir, ada Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat yaitu memberikan motivasi kita untuk selalu taat dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ketaatan malaikat kepada Allah. Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami memohon ampun kepada Allah. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.